Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Para penonton yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam majelis ilmu ini yang penuh berkah. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan melanjutkan dan memulai kajian kitab Fathul Mu'in, sebuah karya agung dalam fikih madzhab Syafi'i yang ditulis oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari Harimahullah. Kitab ini merupakan syarah atau penjelasan dari matan Qurratul Ain dan banyak dipelajari di berbagai pesantren sebagai pedoman dalam memahami hukum-hukum syariat Islam, khususnya hukum ibadah. Jadi perkenalkan, nama saya Metia Rafikri, saya di Pondok Pesantren Jamsu Izul Islami Bumi Ayu. Simak videonya sampai akhir ya, karena kita akan membahas tentang permasalahan-permasalahan yang ada di sholat. Permasalahan pertama, ada seorang perempuan telah selesai sholat, namun setelah itu ia baru menyadari bahwa pada mukenanya ada najis. Bagaimana hukum sholatnya? Apakah harus diulang? Jawabannya merujuk pada syarah Fathul Mu'in. Jawabannya adalah sholatnya tetap sah, tidak perlu diulang selama ia tidak tahu keberadaan najis tersebut ketika sholat dan tidak disengaja. Dalam syarah kitab Fathul Mu'in dijelaskan bahwa sah sholatnya seseorang jika tidak mengetahui adanya najis pada pakaiannya, badannya, atau tempat sholatnya kecuali setelah selesai sholat, atau ia tidak mengetahui tetapi lupa, maka sholatnya tetap sah. Ibarohnya yang berbunyi wasahat sholatu menjahilan najasatan au nasiyaha hatta faroho. Fathul Mu'in bab at-toharoh. Oh iya teman-teman, surat Al-Baqarah ayat 286 pun dijelaskan bahwa ada udzur syar'i dalam kasus lupa atau tidak tahu tentang keberadaan najis saat sholat, karena Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya, syarat sahnya. Sholat tetap sah jika memenuhi dua kondisi ini. Yang pertama, najis tidak diketahui atau tidak disadari selama sholat berlangsung. Yang kedua, begitu tahu najis itu setelah selesai sholat, barulah disadari, bukan di tengah-tengah sholat ya. Kapan sholat dikatakan tidak sah? Jika ia mengetahui keberadaan najis tersebut di tengah-tengah sholat dan tidak segera menggantikannya, maka sholatnya batal dan harus diulang. Ibarat tidak sahnya sholat yang berbunyi wa in alim biha fi as-sholati walam yuzilha batalat. Jawaban ringkasan dari soal yang di atas. Yang pertama, jika tidak tahu ada najis, maka tetap sah. Yang kedua, tahu tapi lupa, maka tetap sah. Yang ketiga, tahu dan sengaja, batal dan wajib diulang. Yang keempat, tahu di tengah sholat, tidak disingkirkan, maka hukumnya batal. Permasalahan yang pertama selesai. Mari kita membahas permasalahan yang kedua. Ada seseorang perempuan yang sedang melakukan sholat, lalu dari hidungnya mengeluarkan darah. Apakah sholatnya batal? Jawabannya merujuk pada syarah Fathul Mu'in. Jawabannya adalah jika darah yang keluar sedikit dan tidak najis, pada madzhab Syafi'i karena berasal dari dalam hidung, maka tetap sah. Tetapi jika darah yang keluar banyak dan mengenai pakaian, badan, tempat sholat, maka sholatnya batal karena terkena najis dan harus mengulangi sholat tersebut lalu bersuci dan membersihkan najis. Dalam Fathul Mu'in disebutkan, jika najis mengenai badan atau pakaian atau tempat sholat, maka sholat tidak sah kecuali karena lupa atau tidak tahu. Ibarohnya yang berbunyi wa yusitu lisihati al-sholati at-toharatu al-badan wal al-sawab wal al-makan minan najasa malam yakun sahia au jahilan bina. Fathul Mu'in bab at-toharoh. Jadi teman-teman, dalam madzhab Syafi'i dijelaskan bahwa
Darah adalah najis, baik entah itu keluar dari luka maupun mimisan. Bila darah itu banyak dan tidak dimaafkan, maka yang pertama, jika mengenai badan atau pakaian atau tempat sholat, maka sholatnya dihukumi batal. Tetapi jika sedikit dan dimaafkan, maka sholatnya tetap sah. Ringkasan dari permasalahan yang kedua, yaitu keadaan darah. Jika darahnya sedikit dan dimaafkan, maka hukum sholatnya sah. Tetapi jika darahnya banyak terus menempel, maka hukum sholatnya batal dan harus diulang. Tetapi jika tidak tahu atau lupa dan ada najis, maka hukumnya sah. Mari kita lanjutkan permasalahan sholat yang ketiga. Ada seseorang yang sedang sholat di masjid, lalu setelah selesai ia baru menyadari bahwa ada najis di bagian belakang sarungnya. Najis itu ternyata berasal dari duduk kursi umum yang terkena najis. Apakah sholatnya sah? Jawabannya merujuk pada Syarafatul Mu'in. Jadi teman-teman, dalam madhab Syafi'i, kesucian pakaian termasuk dari sahnya sholat. Jika seseorang tidak tahu bahwa pakaiannya najis saat sholat dan baru menyadari setelah sholat selesai, maka sholatnya tetap sah karena termasuk dalam udzur kejahilan atau tidak tahu. Dalam Fathul Mu'in disebutkan, watasihu sholata manjahila najasata allaiti an-nasiha hatta faroho, yang artinya, dan sah sholat orang tidak tahu dan najis pada dirinya atau lupa hingga selesai sholat. Fathul Mu'in bab at-toharoh. Mari kita bahas hukumnya secara perinci. Yang pertama, bila tidak tahu saat sholat atau baru sadar setelahnya, yang pertama sholatnya tetap sah. Yang kedua, tidak wajib diulang. Yang ketiga, ini karena tidak tahu keberadaan najis, bukan kelalaian dan tidak disengaja. Yang kedua, bila sudah tahu sebelum sholat tapi lupa membersihkannya, maka hukum sholatnya tetap sah karena termasuk dalam urdur nasyi atau lupa. Dan ini juga dimaafkan dalam madhab Syafi'i. Kemudian yang ketiga, bila tahu ada najis saat sholat tapi dibiarkan, maka sholatnya batal, wajib dihentikan dan diulang setelah membersihkan najis. Mau tahu syarat-syarat suci dari najis dalam sholat? Mari kita bahas berdasarkan Fathul Mu'in. Yang wajib suci dari najis ada 3 hal utama. Yang pertama, badan atau jisim, contoh darah, air kencing, nanah di kulit. Kemudian yang kedua adalah sarung, mukena, gamis, atau kaos kaki. Kemudian yang ketiga adalah tempat sholat, termasuk lantai, sajadah, kursi, dan lain-lain. Yang dimaksud dengan adalah bagian yang bersentuhan dengan tubuh saat sholat. Kemudian di sini juga dijelaskan kaidah fikih yang mendukung, yang artinya hukum asal segala sesuatu adalah suci sampai yakin adanya najis. Artinya, jika najis itu belum diyakini ada saat sholat, maka tidak mempengaruhi sahnya sholat. Mari kita bahas kasus yang sejenis. Kasus najis tidak diketahui setelah selesai sholat, maka hukumnya sah. Kasus yang kedua, najis sudah tahu sebelum sholat tapi lupa, maka hukumnya sah. Kasus yang ketiga, najis diketahui saat sholat, tidak dibersihkan, maka hukum sholatnya batal. Kasus yang keempat, najis diketahui saat sholat, langsung dibersihkan, maka sholatnya sah. Kasus yang kelima, najis itu diyakini asalnya hanya was-was, maka hukumnya sah. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, seringkali kita menyepelekan sholat, padahal adalah ibadah pertama yang akan dihisab di akhirat nanti. Kita mengaku cinta Allah, tapi terkadang sholat kita dilakukan tanpa hati, tanpa rasa. Hari ini kita diingatkan kembali bahwa sholat bukan sekedar gerakan, tapi perumpamaan dengan Sang Pencipta. Sholat adalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat kita mengadukan lelah, gundah, dan harapan. Jika sholat kita rusak, maka rusak pula urusan lainnya. Tetapi jika sholat kita dijaga, insya Allah, Allah akan menjaga segala urusan kita. Maka hikmahnya adalah
Sholat menguatkan jiwa, membersihkan dosa, dan menjadi cahaya dalam hidup yang gelap. Ia mendidik hati untuk tunduk dan jiwa untuk tenang. Semoga setelah kajian ini kita bukan hanya rajin sholat, tapi benar-benar menghadirkan hati dalam setiap rakaat. Semoga kita menjadi hamba yang selalu rindu sujud, bukan hanya sekedar mengukur kewajiban. Nah teman-teman, mari kita tutup dengan doa agar Allah menerima amal kita dan memperbaiki kesulitan sholat kita. Cukup sekian vlog dari saya Metia Arfikri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.